Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Mari Beli Terasi Jilid 8. Widih, udah lama nih ya nggak ngonten program Mari Beli Terasi bujuk deh. Nah, kita ingetin lagi ya, Mari Beli Literasi itu mari belajar literasi komputasi ya. Jadi di sini kita akan membahas juga sama sepertinya Kuras. Yang membedakan Kuras dan Mari Beli Literasi adalah Kuras hanya sebatas potongan-potongan kecil tapi jelas gitu. Tapi di sini juga di Mari Beatrice juga kita akan membahas juga sesuatu yang lebih detail dan lengkap gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas salah satu web atau situs yang eh, menyediakan fungsi yaitu sebagaimana setara dengan The Glimpse of Future 21 ini ya, yaitu Tech Lab Hack. Nah, tidak penasaran, untuk tidak penasaran, supaya tidak penasaran gitu ya, kita buka aja nih. Nama webnya adalah id.pilieapp.com. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung praktik, bisa dibuka langsung di search engine-nya, mau itu di Mozilla, browser Google Chrome, Microsoft Edge, atau yang lainnya. Atau juga bahkan masih bisa di Internet Explorer juga ya. Menjelang penutupannya nanti di tahun depan, tepatnya 15 Juni 2022. Nanti infonya akan ada, bukan akan ada, udah ada juga ya. Nah, udah ada di TJ21 TV di program Kutek ya. Jadi program Kutek itu program terbaru dari TGOF21 TV ya. Kutek ya. Jadi yang belum tahu, Kutek itu kumpulan update teknologi. Jadi seputar berita-berita teknologi nanti akan update di situ ya. Oke, langsung saja. Kalau misalnya teman-teman udah buka browsernya, tinggal di enter aja nih ya, setelah diketik id.pilieapp.com. Oke, tampilan awal atau tampilan introduction, tampilan perkenalan nih. Oke, tampilan awalnya seperti ini, langsung menunjukkan fungsi-fungsi dari situs pilieapp.com ini ya. Di sini ada font Instagram, roulette, lalu ini mungkin ada berita, mungkin update generator font, ada juga alat layar, jam alarm, konverter, zona waktu, password generator, lempar dadu. Nih, saya sebutin satu-satu gak apa-apa ya. Google Emoji, pengkonversi, teks jalgo. Tinta tidak terlihat, teks emoticon, email HTML, stopwatch, penghitung waktu mundur. Oke, cukup banyak sekali ya, Bung ya. Nah, kita bahas nih satu-satu ya. Kita buka satu-satu nih. Apakah bisa atau work gitu ya. Karena ini udah agak membantu gitu ya dalam membuat atau mempermudah sesuatu. Contohnya ini misalnya font Instagram. Mungkin di sini di font Instagram ini kita bisa mengubah teks sesuai yang kita inginkan gitu ya. Mungkin kita ganti di kolomnya, ada kolom. Di sini kita bisa ketikkan kata-kata apa ya misalnya. TGOF 21 TV. Oke. Di bawahnya langsung mengikuti ya font-fontnya. Font-font yang aneh-aneh gitu, yang unik, bukan aneh ya, unik. Keren, yang jarang kita temui, yang ada di keyboard kita gitu ya. Ada di keyboard atau di font office.com ya. Ini unik juga nih. Apalagi ya yang unik tuh. Oh, ini nih paling aneh. Itu juga. Ini kayak bahasa ini Sanskerta ya. Oke, ini unik kalau bisa kita klik, ini akan menyalin ya. Menyalin teks yang memiliki font gelembung-gelembung ini gitu. Jadi cukup diklik udah kok sekalian copy ya atau menyalin gitu. Keren sih.
Oke, kita coba ya di sini. Wih, langsung work juga. Gokil, langsung mengikuti juga ya font-font. Oke, unik nih font Instagram. Patut dicoba nih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kembali lagi di layar awal. Font Instagram udah oke. Ini roulette. Terkadang sulit bagaimana membuat keputusan. Kemudian buat daftar opsi atau kandidat yang ada. Lebih satu dan secara acak. Oh, kayak randomize ya. Coba kita buka kali ya. Roulette. Roda keberuntungan. Oh, iya. Kayak misalnya roda arisan kali ya. Ini bisa teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman punya kelompok arisan terus dikocok gitu kan. Di gokil. Bisa juga gitu kan. Misalnya Udin. Ucup. Oh, ini berarti angkanya dihapus aja kali ya. Nah, Udin. Pele. Dian Maghrib. Cum. Candil. Alah, gak enak. Cum, cucu. Ini. Ema. Wih. Odih. Siapa lagi? Udah ya? Nah, kalau misalnya udah, kita klik selesai. Mungkin ya. Ya benar. Nah, di sini di bawahnya ada perintah. Space putar itu atau spasi gitu ya. Escape tutup, sembunyikan item yang dipilih, sel ulang, dan untuk mengedit. Ini kita mulai atau klik spasi? Kita klik spasi aja ya. Oke. Siapakah yang akan menang arisan di bulan Juni? Isi. Oke, selamat untuk Udin yang sudah mendapatkan. Kita klik H kali ya. Nah, jadi fungsi dari sembunyikan item yang dipilih, jadi item yang terpilih gitu ya, itu akan tercoret di sini nih. Udah keren ya. Pokoknya gokil juga nih teman-teman kalau misalnya ada pengocokan ketua kelas misalnya dimasukin aja nih apa calon-calonnya terus di randomize ya kayak randomize gitu ya. Unik gitu. Oke, ini keren nih, random wheel, roda keberuntungan, tadi roulette ya. Ini kita close, balik lagi ke layar utamanya. Generator font mungkin sama aja kali tadi ya. Coba kita buka. Oh, ini. Mungkin di sini ada yang beda ya sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya tidak ada teks terbalik kayak gini nih. Coba kita buka, bikin lagi nih, TGOF 21 TP. Wih, keren nih. Ini baru nih, agak keren-keren dibanding yang tadi kan. Di sini ada huruf sambung tebal, kapital, teks terbalik nih. Kita coba teks terbalik ini. Aduh, iklan ternyata, saudara-saudara. Oh, begini. Cuma sayangnya di web ini hanya support sebagai OF 21-nya aja ya. Harusnya semuanya kebaca. Tapi di sini jadi kotak-kotak karena mungkin browsernya harus yang ini kali ya, yang udah terupdate mungkin ya. Coba teman-teman dicoba aja nih di sini. Yang tadi generator teks. Harusnya ini kata-katanya ada semua sih. Karena sebelumnya sebetulnya pernah nyoba juga. Ternyata work gitu. Ternyata di sini sekarang tidak bisa gitu ya. Nggak bisa, cuma ada F21-nya doang. Selebihnya kotak-kotak. Nah kayak gini kotak-kotak. Kotak-kotak. Teks bahasa Inggris lah maksudnya. Keren nih, F21. Yang teks bahasa Inggris lama, cuma bacanya agak susah ya kalau misalnya orang-orang belum biasa. Oke, di sini ada coret. Apaan nih coret? Oke, yang coret ini agak ini juga ya. Coba TGOF garis bawah, garis putus-putus, simbol. Ini agak beda nih. Sama ini nih. Ini nih kayaknya.
yang lumayan kepake. Sama ini apa ya? Oh, ini nih yang menurut saya aneh tadi ya. TGOF21TB. Hasilnya seperti ini ya. Wah, bisa disalin langsung. Zalgo simbol, nah simbol mah nggak perlu lah ya. Jadi di sini ketika dipilih tadi generator font akan ada 4 pilihan, 5 ya, 4 ya. 4 yang cool, yang coret-coret, yang aneh, sama simbol. Simbol sih biasanya kalau teman-teman buka Office, baik itu Word atau Excel, itu ada di font, Webdings, Wingdings, apa gitu ya. Itu yang simbol-simbol. Close, balik lagi. Ini apaan ya? Penasaran sih. Oh, dua size. Periksa ukuran, melihat ukurannya doang. Ini close-nya kayak kurang penting ya. Soalnya saya pakai Nokia. Enggak dong. Nah, ini di sini ada uji kecepatan internet. Speed test. Ini ribet banget sih ini. Harus dibasmi ini. Translate. Oke, ini ada uji kecepatan internet. Ini mah udah pada paham, cuma di sini kita coba aja ya. Kita coba nih. Kecepatan internet di rumah saya seberapa cepat? Oke. Tadi sampai berapa ya? 3 Mbps ya. Untuk unggahnya mana nih? Oh, 2,64 ya. Unggahnya 0, oh belum, masih 1,48. 0,89. Masih berubah-ubah ya. Oke, servernya ternyata Singapura katanya. Waduh. Unduhnya 2,64 Mbps dan unggahnya 0,8. Pantesan agak lemot sedikit gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, tapi ini keren lah. Untuk uji kecepatan internet. Di sini simbol nggak usah dibahas lah ya, simbol males nih, bosan. Text generator lagi nih. Nah, nanti juga teman-teman bisa coba di sini text generator. Ini counter kan dapat digunakan untuk menghitung orang, menilai, atau menghitung klik mouse. Oh, malah bisa ada ya. Counter. Buat ngitung doang. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi balapan gitu ya, terus balapan ngetik kah gitu, typing, siapa yang pertama, tek gitu. Terus juga mau ini apa, tasbih gitu, zikir bisa ini sampai 33 kayak ini. Cuma masa ya zikir sampai buka bisa aja ya. Jadi teman-teman juga bisa buka di HP, pilih app.com, lalu pilih counter, lalu pilih aja mulai dari yang 0 terus 1. Sangat berguna aja ya, emang keren. Counter untuk menghitung. Alat layar penuh hitam. Bentar. Aduh. Layar penuh hitam maksudnya gimana nih? Not no, lampu berkedip, alat layar. Layar penuh hitam, coba kita klik. Klik untuk jalankan dengan layar penuh biar layarnya menyala. Ini saya masih enggak ini sih. Inilah, ini bener sih berwarna, cuma fungsinya buat apa ya? Masih bingung sih. Coba teman-teman ada yang tahu fungsinya dari
menu alat layar ini ya. Jam alarm. Alarm sebetulnya nggak penting juga sih, karena di HP kita tuh udah ada alarm bawaan ya. Tapi ini kalau misalnya teman-teman buka ada di PC atau di laptop, bisa nih pakai ini. Oke, pilih app ya. Lalu ada ini apa ya? Password generator. Password generator. Buat password yang aman, kuat, dan acak. Oke. Berarti di sini kita disuruh membuat password, kayak password yang unik. Menghasilkan. Oh, coba TGOF 21TP. Panjangnya ini berapa ya? 2, 4, 6, ya bener 8 nih. Spasinya kita gabungin, kita hapus. Ini pakai tambah nggak nih? Ajet, ini pakai juga nih biar alay. Kecualikan karakter, nggak usah lah. Biar ini, coba kita klik menghasilkan password baru dan menyalin. Ini kita checklist ya, ajet, huruf kecil, huruf kapital, angka, sama simbol, dan simbol lagi, sama cocok dengan semua karakter yang dipilih. Lalu kita klik, hasilnya kan seperti itu. Oke, ternyata hasil password yang disarankan dari password generator adalah seperti ini. Kira-kira teman-teman yang agak pelupa nih, sekiranya akan bisa mengingat gak sih itu passwordnya seperti ini? Menurut saya sih untuk password generator ini bagus ya. Cuma sayangnya kalau misalnya untuk teman-teman yang sekiranya agak pelupa orangnya, ya jangan sampai lah coba-coba untuk menggunakan password generator ini. Karena nanti berisikonya agak tinggi juga, risiko lupanya lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kuat dalam ingatannya gitu ya, ya maksudnya dalam hal mengingat gitu ya, teman-teman bisa sih ini pakai password generator ini gitu. Cuma ya jangan sampai lupa aja sih, itu aja. Oke, balik lagi ke konverter zona waktu. Oh, ini sih udah paham nih. Jadi kalau misalnya kita di sini jam 7 sore, jam 7 sore, jam 5 sore. Sekarang di mancanegara atau di luar negara kita itu jam berapa gitu maksudnya kan? Coba kita pengen tahu di Turki, di mana sih? Oh, silakan pilih 2 zona waktu. Kita pilih Brasil. Konversi waktu. Oh, perbandingan ya. Senin 21 Juni. Di Brazil masih jam 6 pagi ya sekarang. Mau jam 7. Lalu di Turki udah jam 12.46 atau jam 1 ya, menjelang jam 1. Bedanya berarti kalau dengan Indonesia, khususnya saya di sini di Bogor, di Brasil itu jam berapa jam per menit? 10 jam ya. 10 jam. 10 jam, lalu untuk Turki 4 jam. Main juga ya. Oke, ini sudah cukup paham ya. Teman-teman yang ingin mencoba sambil mengotak-atik aja gitu ya. Lempar dadu, apa roll dadu. Ini main ludo apa ini? Sekali, 2 kali. Oh, ini. Iya, sama kayak main ludo ya, main ular tangga atau
Jadi kalau misalnya main ular tangga terus ludonya nggak ada, ludonya, dadunya nggak ada, teman-teman bisa pakai ini, random dice namanya ya. Tadi lempar dadu. Tapi kebangetan banget kalau misalnya bocah nih beli ini nggak ada dadunya gitu ya. Beli game-game jadul monopoli, ular tangga mau dadu gitu. Di pasar atau di mana toko mainan gitu kan. Beli tapi dadunya nggak ada. Dadunya suruh bikin suruh buka di pilih-app.com ini ya. Agak aneh. Tapi coba kita coba ya. Coba ini berapa kali ya? 2 kali ya biasanya ya. Kalau monopoli biasanya 2 kali nih. 1 sama 6 jadi 7. Oke. Kita putar lagi. 6. Oke. Cukup sangat bisa dipahami lah. Ini mah. Balik lagi ke kategori emoji. Wow. Emoticon. Ini juga kayaknya teman-teman udah paham juga sih, nggak usah lah. Tapi kalau misalnya mau dicoba juga nggak apa-apa. Bisa tuh ada emoji. Oh iya, emoji. Kategori-kategorinya ya, jadi kategori emoticon. Nggak penting. Teks pidato. Tadi apa sih deskripsinya? Buat beberapa suara seperti Siri atau bot. Oh, text to speech berarti kali ya. Coba kita, halo Mbak. Oh, unik nih. Ini baru unik nih. Jadi text to speech ya. Jadi bahasa ininya, bahasa Jerman. Oke, di sini kita bisa mengubah teks menjadi suara. Suara yang dihasilkan dari bot. Bot dari mana? Dari ya si pembuat sistem ini gitu. Ini kita pilih misalnya orang Brazil lagi atau orang yang Hong Kong ya. Kayaknya lucu nih. Hai, nama saya Udin dan adik saya. Ya, agak aneh sih. Cines nih, ini nih Cines kayaknya nih, coba lah. Oh, mungkin kapital kali ya. Coba aja nih. Halo, nama saya Udin dan adik saya bernama Imin. Ben. Unik-uniknya. Elsa, Elsa namanya. Keren. Tes. Lagi ngapain gitu ya. Sih. Jebeb lagi Itali kayak gitu ya. Spanish, French, natural, Japanese. Dokuritsu. Bisa sake. Guys. Itu bacanya. Ini kalau misalnya teman-teman tahu teks.koritsu misalnya itu ini ya nama Jepang dari BPUPKI kalau misalnya. Kalau Inke kan berarti PPKI. Itu selalu inget ya pelajaran IPS zaman SMP. Oke, mungkin ini bisa dipahami aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba juga ya. Kita close, balik lagi ke menu-menu selanjutnya. Tinta tidak terlihat apa ini? Oke. Google Emoji, teman PP Facebook. Kita cari yang unik-unik aja. Ini banyak banget nih. Kalau bahas semuanya bakal lama juga nih.
Waktu dunia kayaknya udah dari tadi. Aduh, konverter, jam online, nggak penting juga. Inci penguasa apa ini? Inci penguasa. Aplikasi online dukungan CM, Inch dan Pixel. Oh, konverter juga ternyata kali ya. Misalnya saya menggunakan 14 inci. Oh, inci lagi ya. Inci kan nggak tahu kita. Biasanya kan kita tahunya sentimeter. 14 kali 123. Oke, cukup dimengerti lah. Walaupun kurang paham. Nah, ini nih CM nih. CM penguasa tadi, inch penguasa itu ukurannya inch. Sekarang kita ukur 30 cm menyimpan pengaturan. Oh, begitu. Jadi kita punya penggaris online, Bu. Oh, alah. Unik ini unik juga. Bagi teman-teman yang nggak ada penggaris, teman-teman bisa buka di pilih-app.com. Oke, sangat unik ini. Sentimeter penguasa. Lalu simbol Facebook, simbol lagi, bosen. Lalu ini apa, daftar. Email HTML dan link email, keren. Kita buka. Apa nih? Apakah namanya email itu HTML format? Tidak ada gunanya karena sebagian besar pengunjung tidak memiliki perangkat lunak lain main lokal. Nah, kita coba link email dingin yang memakai fitur autocopy. Email, hubungi kami, judul email, kode HTML. Oh, alah. Paham ini mah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, bisa pakai ini kayaknya nih. Jadi teman-teman ketikin dulu nih nama emailnya tjweb21 21 judul link, udah hubungi kami, judul email, please contact me, gitu ya, contact me now. Tinjau. Oh, alah. Begini toh. Jadi ini biasanya teman-teman kalau misalnya punya web atau blog atau juga WordPress, teman-teman bisa cantumkan widget. Jadi bahasa lainnya widget berarti. Widget email. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin ngirim email ke kita, kita bisa cantumin kode HTML-nya supaya tampilan si ini nih, please contact me now-nya ini bisa muncul ada di web kita punya ya, baik itu web, blog atau di WordPress. Ya, oke. Ini cukup unik juga. Ini bahasa lainnya widget ya, email HTML apaan gitu kan. Bahasanya salah dia. Widget. Kalau di widget. Widget. Oke, kita close, balik lagi ke ini sih udah paham sebetulnya apa, kita coba lagi. QR code generator. Ini juga paling penting sih ya kalau teman-teman butuh QR code. Nah, teman-teman bisa klik aja di sini, dipilih app QR code generator. Di sini ada URL, app download, WiFi, Facebook app, lainnya Instagram app juga ada. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin nyantumin URL www.tgof21.tech. Lalu hasilkanlah QR code dengan cara diklik. Oke, dari sini pun teman-teman masih bisa mengeditnya ya. Ada yang gaya persegi, bawaan, gaya titik,
Gaya titik. Gaya titik kayaknya lebih banyak ya. Gaya bulat. Gaya bulat. Lalu ada lagi gaya tekstur. Kalau misalnya teman-teman udah beres ngeditnya, tinggal diklik download ya. Ini bisa diperbesar, diperkecil. Tapi ukurannya udah segini aja. Sayangnya di sini kurangnya yaitu tidak memiliki fitur atur ukuran yang ada nominalnya. Nominal angka persentasenya ya. Kalau sebatas segini doang mah bingung gitu. Tapi bisa lah diatur kalau misalnya teman-teman punya desainnya entah di Canva, di poster wall itu kan misalnya bisa diatur lagi ya size-nya, ukurannya gitu. Oke ya, untuk QR code generator udah oke. Sayangnya cuma belum terlalu lengkap juga di sini, ada app download apaan lagi. Wi-Fi. Wi-Fi. Tethering teman-teman mau dibikin QR code bisa nih kayak gini. Tinggal masukin nama jaringan SSID, keamanannya apa, pilih WPA atau WPA 2 atau juga ada. Nah, masukin sandi jangan lupa ya, biar teman-teman orang-orang yang lain tidak bisa mengakses Wi-Fi-mu. Gitu. Bahasanya Facebook apps, link profile. Cuma sedikit sih sayangnya di sini. Harusnya ada teks gitu, teks yang dibikin QR code generator. Di sini cuma ada URL app download Wi-Fi Facebook apps sama berbagai macam apps lainnya seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Oke, ini cukup menarik juga. Kita balik lagi ke menu awal. 4 menu terakhir, masih ada di sini, diklik lagi coba. Kocak juga. Aduh, ini tadi sampai mana ini? Nah, ini ya, penghitung waktu mundur beda juga ya sama stopwatch. Coba kita buka langsung 2 kali, udah cepet. Waktu mundur ada, kita bisa atur dari 4 menit, 5 menit, atau 10 menit. Unik juga ini di sini. Menghitung waktu mundur. Oke. Stopwatch. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, kayaknya ada sih setiap HP stopwatch ya. Kebangetan banget HP-nya nggak ada stopwatch. Jadi ada harusnya ya, timer mundur. Kompres JS dan CSS. Waduh, ini bahasa pemrograman nih. JSON online, apaan nih? Ini banyak banget ya. Boleh nih dijadiin konten kuras nanti. Online UI Compressor. Kompres aset Anda dengan UI Compressor online. Oh iya benar. Ini kalau misalnya ngerti codingan bisa nih pakai ini ya, Closure Compiler. Saya nggak terlalu paham. Lalu balik lagi ke JSON Formatter, ada JSON Validator. Ini juga kayaknya bahasa pemrograman juga ya. Tuh kode PHP, MySQL. Ini kita skip. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerti silakan sharing ke kita ya. Ukuran lebar tinggi setiap elemen halaman. Ini penting nih kayaknya nih. Kita buka. Soalnya kalau misalnya teman-teman pengen belajar web bisa nih pakai ukur halaman gitu. Ukuran halaman webnya. Nah, ini auto. Oh, ini diarahin. Lalu kita drag. Terus ini saya belum tahu nih cara gunanya gimana. Kita skip dulu nih yang ini. Saya kira keren, ternyata B aja. Tombol bookmarklet. JavaScript sama nih kayaknya. JavaScript ini bahasa pemrograman juga, kita skip. Informasi di browser Anda.
Oh, oke. Coba kita klik. Oke, kita yang ngejawab pertanyaan. Oh, Windows. Oh, udah tahu deh. Windows 7. Gokil nih. Oke, unik juga berarti ini. Coba ditanya. Benar. Saya kan memang menggunakan laptop ya. Jadi tadi dia tahu apa Anda sedang bercanda, ini bukan perangkat Android. Suwe banget nih. Si pilih bisa tahu gue pakai ini laptop. Apa ID Facebook? Coba gue tanya. Oh, menghasilkan user ID nggak mau, gue takut. Resolusi layar, coba. 1366 kali 768, betul sekali ya, 16:9 aspek rahasianya. Karena tidak mungkin laptop memiliki rasio 1:1. Itu laptop apaan ya? Bagaimana menentukan komputer, ukuran kartu SIM? Kalau misalnya jawab Edgy, bener deh. Salah. Ini harusnya Edgy. Windows 7-nya bener, cuma sayangnya ini nih. Edgy. Ini di sini Edgy, bener padahal nih. Salah dia, nggak apa-apa. Sistem juga pasti ada yang sempurna sama kayak manusia. Oke, selanjutnya emoji lagi. Bosan periksa bukan sebenarnya apa ya? Wah, ini mah kayak iPhone tadi, nggak penting juga. Penguasa aplikasi online dukungan sentimeter. Ini ukuran-ukuran lagi nih. Ini kurang dimengerti. Kalau teman-teman ada yang ngerti, silakan ya bagi-bagi gitu. Share aja di sini nanti. Validator JavaScript tadi udah. Text div perbandingan string sama aja nih. PHP regex. Aduh, selebihnya ini bahasa-bahasa pemrograman ya. Tapi ada beberapa fitur yang menurut saya unik, yaitu tadi QR code generator 1, lalu sentimeter penguasa, lalu ada apa? Mana ya tadi? Text pidato, text to speech. Lalu ada plugin Facebook tadi kayaknya belum ya. Cuma ini nggak terlalu penting. Ini juga khusus yang tadi saya jelaskan tuh yang email widget sama aja seperti ini ya. Jadi plugin atau widget gitu. Buat di web-web untuk mempercantik web kita gitu kan. Busur derajat, ampun. Ada tadi nggak ada pesan busur. Sama font Instagram ya. Jadi font internet juga boleh ya. Sama rolet mungkin. Jadi yang atas agak mendingan dibanding yang paling bawah mungkin. Bukan pemrograman ada. Di sini juga sebetulnya ada kategorinya. Cuma kita pengen tahu aja dari awal atau dari atas. Oke. Ini ada kontak. Coba kita klik ya, ketik ini. Oh, ini ada alamat emailnya. Kayaknya ini bot apa sih biasanya? Random email tuh ya. Nggak tahu juga sih. Kategorinya tadi ada pengukuran. Nah, ini pengukuran tuh yang penguasa gitu tuh. Harusnya bahasanya pengukuran aja gitu. Apakah yang kena ditranslate gitu ya? Nggak tahu juga. Perjalanan text tool. Nah, ini text tool. Coba kita klik. Nah, ini text tool tuh font. Generator font. Text div. Gaya hidup. Konverter zona waktu. Oke. Nah, yang populer coba kita bandingin.
Nah, ini bener yang populer itu sebetulnya yang dari atas. Counter, nah counter nih yang tadi saya bilang buat jikir ya. 33 kali bisa. Gokil. Oke, cukup unik ya dari salah satu situs tech lab hack yaitu pilihapp.com. Jadi idenya itu Indonesia. Coba kalau kita ganti EN, bisa kali? Jadi kan kalau bahasa Inggris kan biasanya simbolnya EN. Kita klik. Oh, advance. Kita klik lagi unsave. Oh, ternyata situs yang Inggris versi bahasa Inggrisnya terkena ini internet tepat ya. Ini diblokir mungkin. Nggak tahu juga, tapi ini yang versi Indonesianya work ya, alias bisa dikunjungi dan bisa dipakai berbagai macam fitur atau apa ya, berbagai macam fiturnya gitu ya. Salah satunya tadi ada phone Instagram, roulette, random. Ada yang tadi dadu, kocak gitu. Dadu buat monopoli. Oke, mungkin segitu aja ya dari Mari Beli Literasi Jilid 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.